Pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi sepanjang 2025 menjadi PR bagi pemerintah. Hal ini merupakan sebuah realitas yang semakin terasa terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai upaya pun coba dilakukan dan yang terbaru adalah pemerintah merilis 5 paket stimulus ekonomi untuk periode Juni hingga Juli 2025. Lantas apa saja paket stimulus ekonomi senilai 24,44 triliun rupiah tersebut dan sudah tepatkah langkah yang dilakukan untuk menjaga daya beli di tengah momentum pertumbuhan ekonomi? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Perekonomian Indonesia pada triwulan pertama 2025 tumbuh sebesar 4,87% year on year di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama dengan catatan pertumbuhan 4,89% seiring meningkatnya mobilitas masyarakat seperti libur nasional, berbagai program stimulus pemerintah seperti THR, diskon tarif listrik, PPN BTP properti, dan lain sebagainya. Namun ternyata jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, maka ekonomi terkontraksi 0,98%. Salah satu bukti nyata bahwa telah terjadi penurunan daya beli masyarakat terlihat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Para pedagang di Pasar Induk Cianjur ini mengeluhkan sepinya pembeli yang sudah berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut pun membuat sejumlah pedagang pasrah, terlebih maraknya penjualan secara online, membuat semakin tertekannya aktivitas jual beli di pasar tradisional. Terasa banget buat pedagang-pedagang yang kayak sandang, apalagi sandang, ibu yang jualannya sandang gitu. Dari situ sampai sekarang hampir-hampiran jadi gimana ya, kerasa banget buat penjual kayak ibu mah gini. Industri pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Batu, Jawa Timur yang mendukung aktivitas pariwisata pun turut menghadapi tantangan baru dalam menggerakkan roda usahanya. Tantangan ini berupa kebijakan efisiensi dan larangan study tour keluar kota yang diterapkan oleh sejumlah pemerintah daerah. Hal ini pun berdampak pada penurunan jumlah pengunjung industri pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Selain kondisi perekonomian yang buruk, dampak dari larangan pelajar melakukan study tour juga disinyalir mengancam keberlangsungan industri pariwisata dan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Jadi UMKM yang kita pegang saat ini yaitu ada sekitar 200 lebih Pak ya. Dari kuliner sekitar 100 sekian, dari ada di sini souvenir dan oleh-oleh sekitar 100 sekian juga. Itu banyak sekali keluhan dari pihak UMKM yang saat ini memang kunjungan kita juga berkurang. Selain itu daya beli masyarakat sekarang juga berkurang. Sementara itu, salah seorang pedagang buah, Didik Haryanto, mengatakan sejak ada larangan study tour, penjualannya menurun hingga 50%. Biasanya kalau misalkan bulan 5 itu penuh full, hari ini juga berkurang jauh. Menurunnya berapa persen, Mbak? Penurunannya sekitar 50%. Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 berhasil tumbuh sebesar 4,87% secara year on year. Di sisi lain, jika kita melihat dari sisi sektoral, sektor konsumsi rumah tangga ini juga berhasil menyentuh 4,89% yang didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat. Tak hanya itu, dari sektor pertanian ini juga berhasil tumbuh lebih dari 10% yang didukung oleh meningkatnya panen raya padi. Namun, bagi sebagian orang, angka ini belum dikatakan memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi yang akan dipersiapkan pada bulan Juni hingga Juli 2025 dengan anggaran mencapai lebih dari 24 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis, bukan?
Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah 0,94 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, pemerintah juga akan melakukan pemberian diskon tarif tol sebesar 20% dari tarif tol. Dalam hal ini untuk bulan Juni dan Juli diperkirakan jumlah pengguna jalan tol mencapai 110 juta pengendara. Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN. Sri Mulyani menjabarkan untuk moda transportasi kereta api, pemerintah akan memberi diskon sebesar 30% yang bisa dinikmati oleh 2,8 juta penumpang periode Juni hingga Juli 2025. Selanjutnya untuk tiket pesawat, pemerintah akan memberikan diskon PPN sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi dan diperkirakan akan dinikmati oleh 6 juta penumpang. Terakhir, pemerintah juga memberikan diskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Pemerintah pun turut memperkirakan insentif diskon tiket angkutan laut akan dinikmati oleh 500.000 penumpang. Dalam bidang perlindungan sosial, pemerintah juga menyiapkan penebalan bantuan sosial senilai 11,93 triliun rupiah yang meliputi tambahan manfaat kartu sembako sebesar Rp200.000 per bulan serta distribusi 10 kg beras per bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan instansi terkait menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp300.000 per penerima kepada sekitar 17,3 juta pekerja yang bergaji di bawah 3,5 juta rupiah, termasuk diantaranya kepada 288.000 guru Kementerian Pendidikan dan 27.000 guru Kementerian Agama. Selain itu, Menkyu juga mengumumkan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 50% selama 6 bulan bagi sektor padat karya yang juga akan diperpanjang. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menopang konsumsi rumah tangga serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau FEB UI, Teguh Dartanto mengungkapkan, paket kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah merupakan bukti bahwa negara hadir untuk rakyat. Namun, stimulus ini dinilai belum menjangkau kepada seluruh masyarakat, sebab stimulus ini dinilai baru hanya menyasar masyarakat dari kalangan pekerja saja. Sementara itu, belum ada stimulus yang diluncurkan secara khusus bagi masyarakat yang tidak bekerja atau baru saja terkena PHK hingga yang rentan mengalami PHK. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun proteksi sosial yang dinilai adaptif. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, pemberian paket stimulus ekonomi ini bertujuan untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 untuk tetap mendekati angka 5% meskipun diprediksi akan ada perlambatan ekonomi global. Ya, mungkin saya berani speaking aja bahwa banyaklah mengeluarkan stimulus, ada 5 di sini. Diskon transportasi publik, diskon tarif tol, peningkatkan bansos melalui sembako dan bantuan tunai, subsidi upah untuk pekerja dan guru honorer, dan potongan iuran JKK. Ini kan untuk orang yang masih bekerja. Bagaimana orang yang sudah mengalami PHK? Ada nggak intervensi yang dilakukan? Bagaimana kita memprotecting jobs? Bagaimana kita melindungi pekerjaan itu sendiri? Oke, kita melindungi orang, tetapi kita juga harus dua sisi. Yang perlu dibangun saat ini adalah yang saya sebut namanya adaptive social protection. Social protection kita itu very state driven, artinya very controlled by state. Siapa yang berhak, siapa yang itu negara yang menentukan. Ada nggak elemen yang ketika kondisi seperti ini, orang yang membutuhkan itu punya suara untuk mendapatkannya itu? Menurut saya sih itu langkah yang kurang tepat ya, karena yang saya takutkan itu adalah dana-dana yang untuk mensejahterakan beberapa karyawan tadi yang soalnya saya pernah baca itu untuk karyawan yang gajinya di bawah UMR. Saya takutnya itu salah sasaran aja sih Mbak. Jadi harapan saya mungkin kalau memang harus
programnya harus benar-benar dilaksanakan ya, harapan saya itu para pendapat bantuan ini benar-benar yang membutuhkan. Jadi tidak salah sasaran harapan saya untuk khususnya untuk karyawan-karyawan yang gajinya ini benar-benar di bawah UMR yang sangat membutuhkan. Nah, kalau menurut saya sih aku setuju-setuju aja karena itu bisa nantinya malah membaguskan perekonomian Indonesia nantinya kayak gitu sih. Yang saya berharap untuk sekarang ini mungkin dari pendidikan ya mungkin ya. Pendidikan ini yang secara menurut saya lebih diharuskan ya. Ya. Pak Ahmad, terima kasih atas waktunya. Kalau gitu, mari Pak. Dan pemirsa, itu tadi ketika saya juga bertanya kepada sejumlah narsum, tadi ada 3 narsum yang kita tanyai pendapatnya terkait dengan pemberian paket stimulus ekonomi Indonesia yang akan diberikan pada bulan Juni hingga Juli 2025. Kalau bisa kami rangkumkan dari ketiga narsum tadi, memang ada beberapa pendapat yang pro dan juga kontra, namun kalau kita highlight memang ini merupakan langkah yang tepat di mana diberikan di tengah ketidakpastian global yang tengah meningkat, dan kami harapkan pemerintah ini dapat lebih bijak dan cepat untuk meracik ataupun meramu bagaimana nantinya strategi ini lebih tepat sasaran.